Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Yurmaini MA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Video ini kami bertujuan untuk menganalisis laporan pada keuangan perusahaan PT Pertamina. Baik, ada pepatah nih guys mengatakan bahwa tak kenal makanya tak sayang. Jadi sebelum kami memulai video ini, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Alwi Alfiansa. Di sini saya sebagai moderator sekaligus editor dalam kelompok 1. Selanjutnya ada Kak Saudari Indri Gayatri Ramadhani sebagai presentator pertama. Selanjutnya ada Kak Saudari Dinda Aulia sebagai presentator kedua. Dan yang terakhir ada Saudari Anissa Ramawaita sebagai presentator ketiga. Jadi teman-teman, PT Pertamina atau Persero adalah perusahaan badan usaha milik negara atau biasa kita kenal dengan sebutan BUMN yang bergerak di bidang energi di Indonesia. Pertamina memiliki bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, yang dimana mulai dari eksplorasi, produksinya, pengelolaannya, distribusinya, serta pemasarannya. Biasanya kita sebut dengan BBM, bahan bakar khusus atau BBK, gas non-BBM, dan petrokimia. Lama basa-basi, mari kita mulai dari presentator pertama yaitu Saudari Indri. Untuk Saudari Indri, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis horizontal pada PT Pertamina. Di mana di sini saya akan menjelaskan di posisi keuangannya dulu. Total aset pada tahun 2023 di PT Pertamina itu sekitar 91 juta sekian, dan pada tahun sebelumnya itu berjumlah 87 sekian, sehingga didapati selisih berjumlah sekitar 3,3 juta. Persentase perubahan kita lakukan dengan rumus yaitu tahun sebelumnya per tahun analisis dikali 100%. Nah, didapati hasilnya 4%. Dari hasil analisa tersebut didapati bahwa total asetnya itu pada PT Pertamina mengalami kenaikan sebesar 3,3 juta sekian atau setara dengan 4%. Nah, rekomendasi dari kelompok kami sendiri, PT Pertamina ini perlu mempertahankan efisiensi operasional, diversifikasi sumber pendapatan, dan memperkuat struktur modal untuk menjaga tren positif ini. Selain itu, dapat mengembangkan SDM dan kelola perusahaan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan di masa depan. Selanjutnya kita bahas tentang total liabilitas dan ekuitas. Ya, hasilnya itu sama, yaitu 4%. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil bahwa bisa dikatakan ini mengalami kenaikan. Nah, rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu perlu fokus pada proyek yang berprofit tinggi dan harus dapat mengelola utang secara bijak. Ini kami berharap semoga strategi ini dapat memperkuat struktur keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang laba rugi dan penghasilan komprehensif. Itu kita lihat dari penjualan. Nah, untuk selisih dari penjualannya itu pada tahun 2023 sendiri, PT Pertamina itu mencapai 75 juta sekian, dan pada tahun sebelumnya mencapai 84 juta sekian. Maka selisih yang didapatkan yaitu setara dengan minus 11%. Maka rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu PT Pertamina ini harus dapat fokus pada diversifikasi produk energi terbaru. Nah, harus juga memperkuat pemasaran digital dan menjalin kemitraan strategis sehingga dapat menyesuaikan strategi dengan kebijakan pemerintah. Nah, kami harap ini dapat memulihkan penjualan dan memperkuat kinerja keuangan. Yang terakhir, kita akan bahas tentang laba usaha. Nah, laba usaha PT Pertamina pada tahun 2023 ini sekitar 4.700 sekian, dan pada tahun sebelumnya itu sekitar 4.059 sekian. Nah, maka selisih yang didapat yaitu sekitar 710 sekian. Oleh karena itu, kita pakai rumus perubahan persentasenya. Didapatilah bahwa presentasi perubahannya itu sekitar 15%. Maka dari itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa laba usaha PT Pertamina ini mengalami kenaikan sebesar 10.000 atau sekitar 15%. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat kami berikan untuk PT Pertamina ini sendiri yaitu untuk PT Pertamina harus memperkenalkan produk baru untuk meningkatkan pendapatan. Nah, di mana pengelolaan liabilitas dan arus kas efektif juga akan membantu menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan laba. Saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang kedua yaitu analisis rasio profitabilitas. Di sini yang pertama ada ROA atau ROA, yaitu return on asset. Laba bersih dibagi aset dikali 100%. Mari kita hitung. Yang pertama yaitu laba bersihnya yaitu 12.431.752 rupiah dibagi 91.123.608 rupiah dikali 100%. Maka hasilnya yaitu 0,1 dikali 100%. Nah, hasilnya yaitu 10%. Jadi rekomendasinya berdasarkan hasil analisis ROA, tingkat pengembalian aset lebih dari 6%, yaitu
yaitu 10%, sehingga perusahaan ini tuh dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dan dapat melanjutkan operasionalnya. Kedua yaitu ROS atau Return on Sale. Kita jumlahkan 12.431.752 rupiah dibagi 75.787.812 rupiah dikali 100%. Maka hasilnya yaitu 0,1 dikali 100%, maka yang didapatkan yaitu 10%. Nah, rekomendasinya berdasarkan analisis ROS atau ROS tingkat pengembalian penjualan lebih dari 6% yaitu 10%, sehingga perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dan dapat melanjutkan operasionalnya. 3 yaitu ROE atau ROE atau Return on Equity. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi equity dikali 100%. Laba bersihnya itu 12.431.752 rupiah dibagi 41.428.696 rupiah dikali 100%. Maka hasilnya yaitu 0,3 dikali 100% sama dengan 30%. Jadi rekomendasinya berdasarkan analisis ROE di atas, tingkat pengembalian ekuitas lebih dari 6% yaitu 30%, sehingga perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dan dapat melanjutkan operasionalnya. Yang terakhir adalah ROI atau ROI atau Return on Investment. Rumusnya itu laba bersih dibagi investment dikali 100%. Mari kita hitung. Laba bersihnya itu 12.431.752 rupiah dibagi 6.413.153 rupiah dikali 100%. Maka hasilnya 1,9 dikali 100% yaitu 190%. Maka rekomendasinya berdasarkan analisis ROI tingkat pengembalian investment lebih dari 6% yaitu 190%, sehingga perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dan dapat melanjutkan operasionalnya. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmawita tentang analisis benchmarking. Jadi analisis benchmarking itu adalah sebuah proses membandingkan kinerja proses atau praktik suatu organisasi dengan organisasi lain yang dianggap sebagai standar terbaik dalam industri yang sama atau terkait. Utamanya itu adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan, mengadopsi praktik terbaik, kemudian meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta daya saing perusahaan. Nah, kali ini laporan keuangan yang akan dianalisis benchmarkingnya itu adalah perusahaan PT Pertamina. Jadi perusahaan PT Petronas ini adalah perusahaan minyak dan gas nasional Malaysia yang didirikan pada tahun 1974. Dari analisis benchmarkingnya itu adalah aspek keuangan seperti pendapatan. Pendapatan dari PT Pertamina pada tahun 2023 adalah sebesar 75,79 US dollar, sedangkan perusahaan Petronas pada tahun 2023 pendapatannya itu sebesar 67,901 juta US dollar. Nah, jadi analisisnya itu adalah PT Pertamina mencatat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan Petronas, menunjukkan performa yang kuat dan menghasilkan pendapatan. Kemudian aspek keuangan berikutnya adalah laba bersih atau net income. Nah, jadi PT Pertamina itu laba bersihnya itu 4,769 juta US dollar, sedangkan perusahaan PT Petronas pada tahun 2023 sebesar 17,926 juta US dollar. Nah, jadi analisisnya itu Petronas memiliki laba bersih yang jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan efisiensi atau profitabilitas yang lebih baik dibandingkan Pertamina meskipun pendapatan Petronas lebih rendah. Kemudian yang ketiga itu ada rasio lancar atau current ratio. Jadi di perusahaan PT Pertamina itu rasio lancarnya itu sebesar 2,04, sedangkan Petronas 3,23. Jadi analisisnya itu rasio lancar Petronas lebih tinggi, menandakan kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun rasio lancar Pertamina tetap berada pada level yang sehat. Kemudian ada rasio utang terhadap ekuitas. Nah, jadi PT Pertamina itu rasio utang terhadap ekuitasnya itu sebesar 1,20, sedangkan Petronas sebesar 0,538. Nah, analisisnya itu rasio utang terhadap ekuitas Pertamina lebih tinggi, menunjukkan bahwa Pertamina lebih bergantung pada utang untuk menandai operasi dibandingkan Petronas. Hal ini bisa menjadi potensi risiko keuangan jangka panjang. Kemudian ada margin laba bersih. Nah, jadi PT Pertamina itu margin laba bersihnya itu sebesar 6,3%, sedangkan PT Petronas sebesar 26,4%. Petronas memiliki margin laba bersih yang jauh lebih besar, menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola biaya operasional dan menghasilkan laba dari pendapatan. Dan yang terakhir, total aset dari PT Pertamina itu sebesar 91,12 juta US dollar, sedangkan Petronas sebesar 71,733 juta US dollar. Total aset Petronas jauh lebih besar dibandingkan Pertamina, memberikan kapasitas yang lebih besar untuk mendukung operasi dan ekspansi. Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan untuk PT Pertamina dari analisis benchmarking tadi adalah yang pertama, tingkatkan profitabilitas. PT Pertamina perlu meningkatkan efisiensi operasional untuk memperbaiki margin laba bersih, misalnya dengan mengurangi biaya atau meningkatkan nilai tambah produk. Kemudian yang kedua ada kurangi ketergantungan utang. Rasio utang terhadap ekuitas Pertamina lebih tinggi. Disarankan untuk mengelola utang secara hati. Nah, itulah dia dari analisis benchmarking pada PT Pertamina. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Sekianlah video yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai materi dari analisis data pada laporan keuangan pada PT Pertamina. Semoga ilmu-ilmu atau materi-materi yang telah kami sampaikan bermanfaat kepada teman-teman semua. Mungkin saya Alwi Alfiansa sebagai moderator, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.